Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Gimana kabarnya? Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Tetap jaga kesehatan ya, jaga imun, jaga iman. Semoga tetap lancar ya meskipun kita kuliah di rumah ya, belajar di rumah tapi tetap semangat. Oke, di sini saya akan sedikit membagikan video sama teman-teman semua terkait tentang organ reproduksi manusia. Bagaimana kelanjutannya? Nah, penasaran kan? Yuk kita tonton video saya selanjutnya. Selamat menonton. Teman-teman bisa lihat di sini ada labia mayora, ada labia minora nih. Ini kalian belum paham ya? Ini tuh bokong ya, ini bokong, ini pantat, ini adalah anus ya, ini anus. Nah di sini tahu kan teman-teman tempatnya apa? Tempatnya kotoran ya, kotoran manusia di sini. Kemudian di sini setelah anus apa teman-teman? Oke, paham ya? Di sini ada bibir. Nah bibir itu namanya apa sih? Bibir itu namanya labia mayora. Ini yang di luar nih. Nah ada juga yang di dalam namanya labia minora itu teman-teman. Kemudian di sini kalian akan nemuin yang kayak gundukan. Nah itu namanya apa? Namanya mons pubis. Nah di situ ditumbuhin bulu-bulu halus ya, bulu-bulu yang warna hitam itu. Teman-teman paham tentunya ya. Nah kemudian di sini, nah kita lihat di sini ada, kalau cewek kan dikiranya lubangnya satu ya, padahal enggak ya teman-teman. Ada 3 loh. Ini yang pertama ini anus, yang kedua ini ada di sini ada apa? Vagina ya, vagina. Ini nanti untuk jalan keluarnya rahim, keluarnya bayi ya, ketika melahirkan. Ini juga buat menstruasi. Nah di sini keluarnya dari vagina itu ya teman-teman. Kemudian ada lubang. Nah ini uretra. Nah uretra ini nanti untuk apa? Nah dia untuk jalannya air kencing atau pipis di sini. Dan di sini ada kandung kemihnya yang dari ginjal yang namanya klitoris nih, klitoris. Jadi teman-teman kalau misalkan waktu cebok pernah, dan itu tuh kalian ada yang kecil segini ya, dia sekecil ini sih, kacang kedelai. Tahu kalau nggak kedelai ya kacang hijau, kecil banget tapi itu fungsinya gede banget teman-teman buat ini ya. Ketika nanti berhubungan seksual dia akan ngerasain yang namanya kenikmatan. Nah itu di situ itu ya. Oke, ini adalah organ internalnya wanita yang tadi saya sebut. Di sini ada vagina, teman-teman. Di sini vagina, di sini vagina. Kemudian tadi vagina gambar yang kecil, ini saya perbesar, perjelas ya biar lebih paham ya. Di sini ada vagina, kemudian ini ada cervix. Nah, dan vagina masih ada cervix, masih ada uterus ya. Uterus. Kemudian ini ada tulang fallopian, dan ini ada ovarium atau ya ovarium untuk produksi sel telur kita, untuk produksi sel telur wanita. Nah di sini ada namanya purgamen atau ini untuk perekat ya, ya biar si ovariumnya nempel sama si uterusnya kayak gitu, biar nggak kemana-mana ya. Itu teman-teman. Nah jadi ini nih uterus ini ada lapisannya. Nah lapisan dalam itu namanya endometrium, lapisan dalam. Kemudian lapisan tengah itu namanya myometrium, dan lapisan luar itu namanya perimetrium gitu ya. Oke, ini adalah tentang organ reproduksi eksternal pria. Penasaran kan? Yuk kita cek ada apa aja sih dalamnya pria itu ya. Nah ini sama ya sama kita, mereka punya ini nanti rektum ya, rektum ini anus. Nah kemudian ini namanya apa? Namanya testis atau telurnya cowok ya. Ini adalah testis. Nah testis, kemudian ini ada penis ya, ini penis. Kemudian ini ya, ini adalah epididymis ya, ini epididymis, ini saluran vas deferens ya. Jadi ini ada kandung kemih atau bladder ya, bladder. Kemudian di sini ada kan selang dari ginjal ke kandung kemihnya. Kemudian ini ada vascula spinalis. Nah,
Oke, untuk selanjutnya saya akan menjelaskan tentang ini nih. Tentang ini nih fungsinya untuk apa? Nah, ini adalah fungsinya untuk memproduksi sperma. Jadi mereka produksi di sini, makanya hati-hati. Kenapa itu ya? Telur di bawah gantung gitu ya. Emang di sini adalah tempat produksi spermanya di sini, teman-teman. Kemudian setelah produksi sperma, nah mereka ada namanya epididymis. Nah, ini untuk apa sih? Ini untuk penyimpanan spermanya. Nah, yang sudah matang disimpan di sini. Itu. Ini vas deferens-nya. Jadi ini untuk saluran kencingnya mereka sama ya, nggak kayak kita kan istimewa gitu. Nah, mereka kayaknya agak kurang istimewa ya. Jadi di sini ada vas deferens ini untuk saluran spermanya. Nah, kemudian nanti keluarnya bisa sama air maninya. Maninya itu apa sih? Nah, ini adalah vesicula similis, ini untuk memproduksi air maninya itu atau cairan semennya. Jadi keluarnya pas nggak juga ketika si mani keluar ini spermanya juga keluar, nggak juga gitu ya. Jadi tergantung gitu ya. Oke, kemudian di sini ada uretranya. Nah, di sini uretra untuk saluran kencing dan saluran untuk mengeluarkan cairan sperma dan mani. Gitu. Di sini ada penis ya. Penis itu ketika tegang, ini yang keras itu ketika tegang, dan dia akan namanya lentur banget, kemudian bisa berdiri gitu ya. Takut ya, ngeri banget gambar dalamnya. Itu sama aja seperti yang sudah saya sebutkan, cuman ini yang dari depannya kayak gitu, dari depannya kayak gini kurang lebih, teman-teman. Ya, mohon dimaklumi ya, ini gambaran asli ya. Kok bisa ada keluar darah gitu ya, kenapa gitu? Jadi siklus menstruasi itu berawal dari yang namanya kita punya kelenjar hipotalamus di sini belakang otak ya, kita punya namanya hipotalamus. Nah, hipotalamus tadi memberikan sinyal kepada hipofisis. Hipofisis adalah kelenjar yang memproduksi atau menghasilkan hormon FSH dan hormon LH. Nah, kemudian hormon tadi dia yang mulai mensekresikan, dia mulai mengirimkan sinyal juga kepada si apa tadi yang menghasilkan sel telur, kepada ovarium. Yang organ reproduksi kita ya yang berlibat dalam siklus menstruasi ada apa aja? Yang pertama adalah ovarium yang menghasilkan sel telur. Kemudian ada uterus yang berbentuk seperti pir tadi ya, seperti buah pir. Kemudian yang ketiga adalah tuba Fallopi. Nah, anggap dari tanggal 1 sampai tanggal 28 karena siklus wanita umumnya ada 28 hari. Oke. Ini yang dari awal ya, di dalam ovarium ya, ovarium produksi sel telur. Nah, pada pertengahan bulan ya ini adalah sel telur dalam folikel. Terus berkembang dan tumbuh. Kemudian kita lihat hormon masih santai ya. Ketika kenaikan estradiol dan LH melonjak, kemudian pada pertengahan bulan ya kita lihat terjadilah yang namanya ovulasi. Nah, ini ovulasi. Jadi ovulasi itu terlepasnya sel telur dari folikel. Ketika berovulasi ya, dia berjalan menuju tuba Fallopi. Nah, kemudian dia menunggu yang namanya pangerannya atau sperma. Ketika tidak terjadi pembuahan ya, maka dia akan luruh bersama dinding endometrium yang menebal tadi. Karena dinding endometrium ini menebal untuk mempersiapkan implantasi atau pembuahan ya. Ketika tidak terjadi pembuahan, maka sel telur akan luruh bersama dinding endometrium, dan itu yang namanya siklus menstruasi. Kenapa sih haid itu nyeri gitu ya? Karena ketika kita haid atau kita menstruasi juga ada hormon prostaglandin, di mana saat si dinding endometrium tadi luruh, si hormon tadi menyebabkan kontraksi rahim, jadi semakin nyeri. Gimana gak nyeri ya, ibaratnya aja
buah kelapa yang kita kerok tiganya itu ya. Terus ya seperti itulah yang ngeri banget ya. Makanya kita ada yang nemuin segini ya, sejempol-jempol itu emang itu adalah normal ya teman-teman, itu adalah normal, dan itu adalah dinding endometrium yang luruh ya, beserta sel telur yang tidak diperbuahi. Itu kurang lebihnya teman-teman. Oke, sekarang tipsnya buat teman-teman yang suka des minor ya. Nah, yang pertama, bisa konsumsi sayuran yang mengandung zat besi. Sayuran bisa daging ya. Terus kemudian yang kedua, istirahatnya cukup, jangan begadang meskipun banyak tugas, banyak laporan, dan kita harus profesional, kita harus juga jaga kesehatan kita. Yang ketiga, kurangi makanan yang asin, yang mengandung asin-asin itu kurangilah kalau bisa. Kemudian banyakin air minum ya, jangan banyak-banyak ya, nanti pempoken kalau kata orang Jawa ya. Banyakin air minum ya, minimal 2 liter lah per hari gitu. Terus kemudian yang kelima adalah kalau misalkan masih saja nyeri, kalian bisa kompres dengan air dingin di bagian perut untuk mengurangi rasa nyeri. Bisa juga mengkonsumsi obat herbal yaitu kunyit asam, jamunya ya, jamu kunyit asam. Nah, jadi ketika tadi tidak terjadi pembuahan, maka akan luruh kan si sel terus bersama dengan dinding endometrium. Nah, tetapi kali ini jika terjadi fertilisasi, pertemuan antara sperma dengan sel telur ketika sudah ditemukan, nah maka akan terjadilah yang namanya pembuahan atau fertilisasi. Ini adalah ovarium yang telah menghasilkan sel telur yang sudah matang, maka akan berovulasi. Nah, disinilah sel telur ditangkap oleh si bidadari dan berjalan menuju tuba fallopi menunggu datangnya si sperma atau sang pangeran tadi. Ketika sudah datang dan mereka bertemulah, maka akan terjadi pembuahan atau fertilisasi di tuba fallopi. Ya, di sini. Oke teman-teman, untuk mencapai fertilisasi atau pembuahan tadi, si sperma ini melalui berbagai macam rintangan untuk mendapatkan sel telur, untuk bisa bertemu dengan sel telur. Kenapa? Nah itu jadi kenyataan kita emang manusia itu sejatinya emang penuh perjuangan hidupnya ya. Sedangkan ya si sperma dia udah dari berjalan menuju uterus, tuba fallopi, dan dalam sel telur pun dia masih menembusnya, masih kesusahan sekali ya. Kita lihat yang pertama, dia harus menembus zona plusida dulu ya. Dia harus menembus zona plusida. Ketika sudah, misalnya ada satu dari berbagai juta dan berbagai ribu tadi yang datang ya, karena sudah banyaknya mati dan tertinggal karena kekuatannya kurang tangguh ya, maka inilah yang terpilih ya. Ini dia nih, dia berhasil menembus ini membran plasma ya, dia berhasil menembus membran plasma, dan ketika dia sudah berani menembus ke dalam, sudah masuk, dia akan melepaskan ekornya nih, dia akan melepaskan, dan sedangkan yang lain tidak akan bisa masuk lagi. Jadi jika sudah membran plasma ini sudah tertutup ya, karena sudah ada yang masuk satu, maka yang lain tidak akan bisa masuk lagi. Apalagi yang masih di luar, yang mau masuk maka akan mati. Mereka yang di sini, nah sperma yang di sini nanti akan mati oleh zat kimia yang dikeluarkan dari zona plusida tadi. Nah, tanda tidak pasti hamil itu apa aja sih? Nah, yang pertama payudara bengkak atau besar ya. Payudara itu besar, bengkak. Nah, padahal itu belum tentu juga kalau hamil. Nah, itu yang pertama. Nah, yang kedua nyidam. Nah, jadi nyidam juga biasanya kalau misalnya lingkungan sekitar saya nih, oh si A nyidam nih, jangan-jangan hamil gitu. Nah juga padahal hamil, nyidam itu nggak pasti ya hamil. Terus yang ketiga ada terlambat datang bulan. Padahal terlambat datang bulan sendiri itu bisa dipengaruhi oleh beberapa faktor, misalnya stres ya, stres mikirin ini belum dikasih duit bulanan gitu ya, atau belum kasih duit buat beli make up atau apa gitu ya, atau bisa juga bagi ibu-ibu yang KB, nah itu bisa juga faktor dari terlambatnya datang bulan. Nah kemudian mual, muntah, pusing ya, terus mood swing, nah itu juga belum tentu kalau misalkan hamil gitu ya. Biasanya mood swing ini ya karena hormon mereka ya beda-beda ya hormonnya, kadang kan juga ya
nggak pas mau hamil aja, dan juga saya sendiri juga suka mood swing ya, apalagi kalau misalkan menstruasi, pas menstruasi itu biasanya yang biasa jadi baik ya, biasanya baik terus tiba-tiba jadi kayak macan gitu, mau makan orang gitu ya. Senggol dikit baca kan ketika mood swing. Nah kemudian suhunya tuh kadang naik kadang turun gitu ya, suhunya naik turun suhu badannya. Nah kemudian susah BAB, nah terus pipis terus atau mistisis ya, atau beseran kita nyebutnya, itu belum tentu juga kalau misalkan hamil ya, jadi itu nggak pasti hamil. Terus kemudian di gigi tuh ada kayak karang giginya gitu loh, suka ya masing-masing ya. Ini tadi tanda tidak pasti hamil. Dan juga pingsan ya, pigmentasi kulit, bisa flek hitam, padahal itu juga belum tentu hamil gitu ya. Kemudian tanda kemungkinan hamil. Nah yang pertama ada tanda Hegar. Tanda Hegar ini udah kelihatan ada bayinya, kita raba vagina kita raba cervix kita. Nah bila ngerasa kalau corpus uteri itu terpisah dengan bagian cervix, maka kemungkinan bisa dinyatakan hamil ya. Tuh. Terus kemudian yang kedua adalah tanda Chadwick ya. Jadi tanda ini tuh pas dibuka vaginanya terus kelihatan rahimnya ada biru-biru gitu. Nah itu bisa dimungkinkan hamil, bisa juga dimungkinkan tidak hamil. Nah kemudian tanda Piszczek. Nah atau tanda ini udah kelihatan perutnya udah kelihatan besar gitu loh, udah kelihatan besar sedikit gitu, terus kita raba itu udah ada nunjukin benjolan gitu. Nah itu udah kemungkinan hamil ya. Nah kemudian ada kontraksi. Nah kontraksi atau yang disebut dengan Braxton Hicks. Nah Braxton Hicks tadi perut tuh udah ada kontraksinya, seolah-olah udah ada dedek bayinya, itu kemungkinan hamil gitu. Bukan cacing ya, mungkin suara cacing atau lapar gitu, tapi bisa juga dimungkinkan bahwa tanda kontraksi tadi menunjukkan bahwa dimungkinkan hamil. Nah kemudian yang terakhir adalah ada tanda bawang teman. Jadi tanda ini menunjukkan gitu posisi si rahim ya, yang semakin besar, kemudian semakin ini ya dari yang dari bawah ya ke atas terus sampai pusar semakin besar gitu ya. Itu tanda memungkinkan bahwa orang tersebut hamil. Itu yang tanda kemungkinan hamil. Nah kemudian tanda yang pasti hamil nih. Tanda yang pasti hamil. Yang pertama, wajib USG untuk mengetahui apakah kita ini hamil atau enggak. Nah sekarang ada yang namanya USG teman-teman. Dulu nggak ada, zaman dulu ya, zaman dulu nggak ada. Nah sekarang udah ada USG. Jadi kita bisa mengetahui dalam ini ada dedeknya atau enggak sih gitu, atau kosong atau gimana, kita jadi tahu gitu. Itu kalau USG. Kemudian kita bisa tes pack juga. Nah dengan tes pack kalau misalkan keluar garis merah 2, nah udah pasti kita positif hamil. Kemudian bisa juga dengan menggunakan alat Doppler gitu untuk ngerasain detak jantung si bayi. Nah itu bisa menggunakan alat Doppler. Itu yang tanda pasti hamil. Oke teman-teman, tadi pada tahap fertilisasi saya sudah sebutkan ya sedikit tentang embrio. Ternyata embrio itu mempunyai lapisan juga, lapisan ektoderm itu lapisan luar, lapisan mesoderm lapisan tengah, dan lapisan endoderm. Nah lapisan luar nih ya teman-teman, lapisan luar ya. Nah lapisan luar ini namanya ektoderm. Nah apa aja sih ektoderm ini, nanti untuk pembentukan apa aja sel-selnya ya. Sel-selnya itu untuk pembentukan jantung, terus kemudian otak, sistem saraf ya, terus kemudian kulit, alat indera, dan rambut. Nah ini lapisan luar. Nah kemudian lapisan tengahnya atau mesoderm ini ya. Nah ini lapisan tengah untuk otot rangka, tulang, terus kemudian untuk alat reproduksinya. Nah ini lapisan mesoderm. Terus kemudian alat peredaran darah dan alat ekresi. Nah kemudian yang terakhir yaitu nih, yang endoderm. Nah endoderm ini lapisan paling dalam ya, yang di sini ada untuk
alat pencernaan dan alat pernapasan paru-paru gitu ya. Nanti di sini ini embrio. Kemudian setelah 1 bulan embrio ini akan menjadi janin. Seperti ini janin, teman-teman. Nah, di janin ini nanti ya sudah mulai terbentuk sel darah. Terus si janin ya dia mendapatkan nutrisi ya dari plasenta. Ini plasentanya. Kemudian dari sini terbentuk sel darah dan itu sesuai banget dengan Al-Qur'an surah Al-Alaq ayat 2. Bismillahirrahmanirrahim. Khalaqal insana min 'alaq, yang artinya Dia Allah yang menciptakan manusia dari segumpal darah. Masya Allah ya. Kita masuk ke bulan kedua. Nah, bulan kedua ini udah ada apa aja sih? Nah, bulan kedua ini ya kita lihat kakinya udah mulai tumbuh ya, jantungnya udah mulai berdetak. Jadi kalau misalkan dideteksi dengan alat Doppler, nah itu bisa langsung kerasa jantungnya gitu. Kayak gitu. Terus kemudian ini ya telinga itu udah mulai terbentuk. Maaf gambarnya seperti ini ya gambar saya. Telinganya udah mulai terbentuk, terus kemudian tangannya udah mulai tumbuh juga, terus matanya mulai terbentuk ya. Saya gambar seperti itu biar kelihatan bentuk mata gitu ya, warnanya ini masih hitam semua. Terus kemudian di sini juga otaknya berkembang. Wow, ini umur 2 bulan. Oke, kemudian memasuki minggu ke 16 atau ke 3 bulan. Nah, pada saat ini muka si dede udah mulai kebentuk nih. Udah kebentuk ya mukanya. Terus kemudian tangan kakinya udah mulai kelihatan jelas ya, udah mulai tumbuh ya meskipun belum utuh ya. Kemudian jantung, otak, paru-paru, hati, ginjal, usus itu udah ada semua. Pada bulan keempat atau usia 20 minggu ya. Di sini ototnya sudah terbentuk, terus kemudian tulangnya juga sudah terbentuk ya. Jadi sesuai dengan firman Allah Quran surah As-Sadd ya, yang artinya maka apabila telah kusempurnakan kejadiannya dan kuciptakan kepadanya ruh ciptaanku, maka hendaklah kamu bersujud kepada Allah ya. Jadi tujuan Allah menciptakan kita adalah untuk bersujud ya, beriman kepadanya. Nah, maka dari ini usia 4 bulan kita sudah dititipkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam kandungan. Masya Allah, takbir. Oke, kemudian pada minggu ke-24 pada usia 5 bulan ternyata si ibu juga mengalami ini ya, stretch mark ya, garis-garis stretch mark itu. Terus kemudian ibu juga sering lapar ya, nafsu makannya bertambah. Nah, kemudian si ibu juga payudaranya tambah besar gitu ya. Itu karena si dede udah mulai tambah tumbuh besar gitu. Dan di saat ini juga si seluruh tubuh rambutnya dede ini sudah mulai tumbuh semua gitu, udah mulai tumbuhin rambut semua. Kemudian si dede ini udah mulai gerak ya, mulai gerak dikit-dikit kayak gitu, udah mulai gerak. Dan kemudian udah ada organ genitalnya. Nah, kemudian pada usia 28 minggu, nah atau setara usia 6 bulan ya. Usia 6 bulan ini dia udah lebih posisinya lebih normal ya, dia udah mulai bisa berbalik-balik ya, dia bisa udah bisa balik ke bawah, terus kemudian ke atas lagi, masih suka pola lah intinya kalau bahasa Jawanya ya. Dia masih suka kesana sini lah, cari posisi yang nyaman. Terus kemudian bentuk tubuhnya udah mulai proporsial nih. Ini usia 28 minggu atau 6 bulan. Nah, kemudian selanjutnya usia 7 bulan nih. Nah, usia 7 bulan ini dia juga udah mulai nyaman sama posisinya ya, meskipun dia sering sama aja sama usia 6 bulan tadi, dia suka cari posisi yang nyaman. Kemudian tapi yang di usia 7 bulan ini dia lebih peka terhadap rangsangan, sentuhan, dan suara. Makanya usia 7 bulan ini banyak-banyakin lah, meskipun dalam perut mereka bisa mendengarkan gitu. Ibunya ngapain dia tahu gitu, maksudnya tuh bisa ngerasain, misalkan dipegang sang ayah gitu, pegang ayahnya dia bisa ngerasa, atau mungkin dia nendang-nendang kayak gitu ya, atau main sepak bola di dalam, atau dangdutan di dalam, kita nggak tahu. Intinya banyakin aja ngaji ya, biar tercetak juga generasi Quran, Masya Allah gitu ya. Terus kemudian
pada saat ini juga sistem saraf itu mereka sudah berkembang ya, sistem sarafnya berkembang, terus kemudian juga sudah ada indera pengecapnya atau lidahnya. Ini usia 32 minggu atau 7 bulan. Oke, kemudian usia 8 bulan nih atau 36 minggu. Nah, di sini kelopak matanya sudah mulai terbuka. Persalinan normal apa sih yang disebut dengan persalinan normal? Jadi persalinan normal adalah keluarnya bayi sudah cukup pada waktunya memang gitu. Waktunya itu kapan? Setelah lebih dari 37 minggu gitu. Kemudian tanpa adanya penyulit. Nah, itu namanya persalinan normal. Jika kurang dari 37 minggu, apakah bisa disebut dengan persalinan normal? Tidak, gitu ya. Jadi persalinan normal ini terbagi menjadi 4 kala, ya. Kala yang pertama adalah kala pembukaan. Oh ya, sebelum masuk ke kala, tanda-tanda ibu akan melahirkan itu yang pertama adalah keluarnya lendir beserta darah ya, bercampur darah. Jadi ada ibu-ibu hamil dan itu masih hamil muda, terus dia kontraksi dan mengeluarkan lendir beserta darah, itu apakah udah tanda-tanda akan melahirkan? Tidak ya, tidak, karena bisa jadi itu adalah kontraksi palsu gitu. Jadi memang mengeluarkan darah beserta lendir, tapi itu adalah palsu. Kita lihat ya, di sini pada kala 1 pembukaan, nah ada terbagi menjadi 2 fase. Fase yang pertama yaitu fase laten, di mana fase laten ini kita lihat ya, kepala si bayi belum sampai serviks ya, masih serviksnya masih menutup, masih kelihatan dikit gitu ya, dan lama-lama akan menjadi tipis rahimnya. Nah, kemudian kepala dede sudah mulai memasuki serviks nih ya teman-teman, kelihatan ya. Dan ini disebutnya dengan fase aktif. Jadi ini fase laten dan ini fase aktif. Di sini pembukaannya 1 sampai 3 cm dan fase aktif ini pembukaannya 3 atau 4 sampai dengan 10 cm. Jadi kalau satu pembukaan itu pembukaannya 1 sampai 10 ya, sampai 10 cm gitu. Gimana gitu ya. Kalau udah dibuka segini ya mungkin ya 10 cm, misalnya udah diputer gini, udah pas, nah baru bisa masuk ke kala 2. Pada kala kedua ini ya, atau disebut dengan kala pengeluaran janin, nah ini kurang lebih selama 1 sampai 2 jam. Nah ini pengeluaran si dede aja nih. Nah itu ditandai dengan si ibu itu semakin kuat ya, ingin selalu meneran, ibu selalu itu sekuat tenaga gitu ya, meneran. Kemudian semakin banyak keluar lendir bercampur darahnya gitu. Terus kemudian kelihatan perineum menonjol dan vulva vagina, kemudian sphincter ani kelihatan terbuka. Nah ini baru si dede akan keluar gitu. Wow, masya Allah, dedenya keluar. Kepala dulu ya. Nah kemudian yang harus dipantau adalah pada kala ini yaitu kelahiran bayinya, terus kemudian kontraksi uterusnya dan nadi si dede sama si ibunya. Nah kemudian setelah bayinya lahir baru kita masuk ke kala 3 atau kala pengeluaran plasenta. Dan jadi plasenta dikeluarkan ya, terus ditandai dengan apa sih? Ditandai dengan semburan darah. Nah terus kemudian tali pusat memanjang, terus adanya perubahan pada uterus. Nah itu menunjukkan bahwa si plasenta ini siap keluar. Dan kapan waktunya? Berapa lama? Waktunya itu kurang lebih 6 sampai 15 menit. Ini untuk pengeluaran plasentanya aja, sebentar ya untuk pengeluaran plasentanya aja. Nah, kemudian yang harus dipantau pada kala 3 adalah kontraksi uterus, terus tanda pelepasan plasentanya, harus pastiin bener-bener plasentanya keluar gitu ya. Terus kemudian memang terjadi perdarahan. Dan di sini psikologis ibu semakin, lihat ya, ibu udah siapa sih yang nggak seneng ya, udah berhasil melahirkan seorang anak gitu ya, buah hati sendiri gitu. Pasti seneng banget, dan ibu juga merasa lemah, lelah, letih gitu ya, karena sudah melahirkan, tapi terbayar dengan rasa bahagia yang menyelimuti. Masya Allah. Kemudian masuk kala keempat yaitu kala pengawasan. Nah di kala ini ya biasanya dilakukan 2 jam setelah
persalinan atau setelah plasenta dikeluarkan gitu ya. Nah, pada saat kala pengawasan ini apa aja sih yang diawasin gitu? Yang diawasin adalah nadi ibu, suhu tubuh ibu, kemudian perdarahannya ibu, dan tekanan darahnya ibu itu bagaimana gitu. Kalau misalkan ada yang kemungkinan tanda-tanda berbahaya, perdarahan yang semakin banyak, nah itu nanti bisa diawasi di kala 4. Jadi kita bisa kalau misalkan ada tanda-tanda yang berbahaya bisa langsung dirujuk ke rumah sakit yang lebih baik lagi atau bisa ditangani secara langsung. Sekarang persalinan yang tidak normal. Nah, persalinan tidak normal ini disebabkan oleh apa aja sih? Nah, yang pertama adalah si ibu mengalami darah rendah atau darah tinggi ya. Itu kalau misalkan dia tetap memaksakan untuk persalinan normal itu akan fatal banget akibatnya, teman-teman. Nah, kemudian yang kedua adalah bayinya sungsang ya. Bayinya itu tuh bukannya dia mapan, kepalanya di bawah, kakinya di atas, itu malah dia kepalanya di atas dan kakinya di bawah, atau dia miring tiduran malah di bawah, di dalam ya. Nah, itu yang menyebabkan juga bayinya harus dilahirkan dengan cara sesar atau tidak normal ya. Kemudian ada yang namanya ikat rahim. Kalau misalkan bagi ibu-ibu ada yang rahimnya diikat karena mungkin takut keguguran ya, bisa aja. Nah, itu nanti ketika si dede udah siap lahir itu masih kondisinya rahimnya diikat, nah itu akan menyebabkan juga persalinan tidak normal ya, karena penanganannya kurang cepat kayak gitu. Nah, kemudian masuk ke ini ya, kita lihat ada gambar Upin Ipin di sini. Nah, kenapa saya gambar Upin Ipin? Karena ternyata bayi kembar juga menyebabkan persalinan itu tidak normal, bisa disesar juga. Nah, kemudian apa aja sih? Nah, kemudian yang terakhir itu adalah pinggulnya si ibu sempit gitu ya. Saya gini gemuk ya, gemuk belum tentu pinggul saya ini besar, dan yang orang yang kecil belum tentu pinggulnya itu sempit atau kecil ya. Kita lihat mitosnya, bagi ibu yang melahirkan tidak normal, biasanya ibu akan merasakan tekanan ya, karena biasanya omongan orang itu ya yang bikin stres gitu ya. Nah, dibilangin gagal menjadi ibu gitu, terus padahal enggak ya, kita sama-sama ya udah punya anak, udah menjadi ibu ya, udah sama aja kita punya anak. Terus kemudian dibilangin karena nggak ngerasain ngelahirin secara normal, kamu bukan ibu yang sempurna gitu, enggak gitu ya. Jadi memang dari ada kendala-kendala yang saya sebutkan tadi, kemudian dari berbagai macam faktor yang menyebabkan ibu tidak hamil secara normal dan lain sebagainya. Kemudian bayi rentan sakit, enggak, padahal bayi sakit atau enggaknya itu tergantung si ibu dalam memberikan ASI gitu ya. Kalau misalkan ibunya lancar dan memberikan ASI, insya Allah bayi akan terjaga daya imunnya dan gak gampang sakit. Nah itu. Dan kalau misalkan ada yang menyebutkan, oh kamu sesar nih, bakal kamu selamanya sesar, enggak juga gitu ya. Jadi bisa saja misalkan pertama sesar karena faktor A gitu, bisa saja nanti hamil yang kedua itu enggak sesar, insya Allah. Nah, kemudian kata siapa asinya nggak keluar gitu ya, kata siapa, kalau misalkan si dedeknya minum asinya kenceng ya, kuat dia minumnya, pasti asi juga akan lancar kayak gitu. Kemudian pasca sesar, nah pasca persalinan tidak normal ini apa aja sih yang harus dilakuin gitu ya. Kita harus mengurangi aktivitas berat. Nah, kemudian kita harus memanage emosi kita, terus kemudian harus istirahat yang cukup dan merawat bekas jahitan pada perut kita yang sesar, yang bekas sesar tadi harus dirawat gitu ya. Terus kemudian mengenali tanda-tanda bahaya. Jadi kalau misalkan dalam perutku atau terjadi bengkak atau jahitannya rusak atau gimana, jadi kita kenali tanda-tanda bahayanya. Selanjutnya adalah tentang nifas nih. Biasanya kalau seorang wanita itu sudah melahirkan, nah maka akan mengalami yang namanya nifas. Jadi nifas itu apa sih? Jadi nifas itu adalah cara tubuh mengeluarkan sisa-sisa dari rahim, kemudian darah-darah yang ada dalam tubuh si wanita tersebut setelah melahirkan gitu ya.
Jadi dibuangnya pas selama masa nifas tersebut gitu. Biasanya berapa hari sih umumnya pada wanita masa nifas adalah 40 hari. Jadi lama ya, 40 hari. Darahnya teman-teman bisa lihat gambar saya ya. Oke. Untuk darahnya untuk hari pertama dan sampai 3 hari setelah melahirkan itu biasanya darahnya masih sangat berwarna merah ya. Merahnya itu merah banget gitu. Terus kemudian baunya juga amis banget dan banyak ya, darahnya itu masih banyak banget itu hari pertama sampai hari ketiga setelah melahirkan. Kemudian yang kedua itu ada setelah 7 hari. Nah, setelah 7 hari setelah melahirkan, nah itu darahnya udah mulai sedikit kecoklatan, terus udah berwarna merahnya itu udah agak pudar, dan kemudian baunya juga nggak amis-amis banget dan cenderung sedikit gitu. Kemudian 14 hari sesudahnya, nah ini nih 14 hari sesudahnya itu tuh udah mulai warnanya udah kadang-kadang merah muda gitu, kadang-kadang kecoklatan aja, kemudian sampai berwarna kuning-kuning itu masih darah nifas ya teman-teman, sampai warna kuning-kuning itu masih kuning krim, nah itu masih darah nifas. Nah kemudian bagi ibu-ibu nifas atau wanita yang sedang nifas, kira-kira mereka apakah rebahan aja gitu, apakah mereka menikmati dengan rebahan aja selama 40 hari gitu ya, apa enggak capek gitu, capek pasti masa ya selama 40 hari hanya rebahan aja gitu kan, nggak mungkin. Nah jadi yang pada masa nifas ini ada sedikit saya kasih tahu hal-hal yang harus dilakukan ketika masa nifas. Yang pertama adalah kita bisa merawat vagina kita ya, bisa merawat kontraksi. Mungkin kalau misalkan kita mengeluarkan darah tuh pasti ada rasa kontraksi dalam perut ya, kita bisa kompres dengan air dingin pada bagian vagina, kemudian pada perutnya kita bisa kompres dengan air hangat kuku kayak gitu, kita kompres perut kita. Kemudian selanjutnya kita seharusnya bagi tugas ya sama si suami. Masa ya ampun kita tuh habis ngelahirin gitu, tolong dong pengertian dikit, bantuin kayak nyuci, terus cuci piring, pokoknya segala macamnya tolong gitu, dibantuin dulu gitu ya. Apalagi nyuciin darahnya gitu ya, biasanya kan emang kayak gitu mereka nyuciin kadang-kadang, tapi mungkin nggak semuanya ya mau gitu. Nah kemudian bisa juga kita melakukan latihan otot panggul ya. Latihan otot panggul tadi bisa dengan senam aktivitas ringan dan senam-senam yang mudah gitu, yang ringan gitu ya. Terus kemudian teman-teman atau ibu-ibu juga bisa melakukan namanya senam Kegel. Jadi pas masa nifas juga rahim kita udah mulai mengalami penyempitan ya, mulai dia turun gitu. Yang awalnya dia besar banget sampai perutnya mau meledak itu ya, itu ternyata pada saat nifas rahim ini akan kembali menciut gitu, kembali mengecil ya. Dari hari ke-1 nih, hari ke-1 masih besar kayak gini ya setelah melahirkan. Nah kemudian pada hari kedua udah mulai sedikit mengecil, terus hari ke-4 udah tambah kecil sampai seterusnya, sampai hari ke-10 biasanya udah pulih rahimnya gitu, udah kembali ke semula. Artinya ada hal-hal yang tidak boleh dilakukan oleh ibu-ibu nifas. Yang pertama adalah tidak boleh berhubungan suami istri ya, atau hubungan intim itu, karena kita posisinya lagi masa perbaikan rahim gitu ya, lagi masa pemulihan rahim. Terus kemudian ya bisa lah nanti minta dulu sama suami, bisa istirahat dulu selama 40 hari, jadi harus sabar gitu ya, puasa dulu gitu. Nah kemudian yang kedua adalah tidak diperbolehkan berhubungan intim juga sesuai dengan firman Allah Quran surah Al-Baqarah ayat 202, bahwasanya di situ dijelaskan bahwa ketika wanita haid atau nifas janganlah kalian mendekati gitu hingga masa sucinya gitu. Kemudian setelah masa sucinya pergaulilah mereka ya pada tempat yang Allah ridhoi kayak gitu. Jadi sesungguhnya Allah itu mensukai orang-orang yang mensucikan diri gitu ya, Masya Allah. Jadi gak apa-apa ya bapak-bapak puasa dulu para suami gitu ya. Nah dan masa nifas ini tadi adalah waktu yang tepat sekali untuk
semakin mendekatkan diri, mendekatkan sang ibu dengan si buah hati gitu. Jadi kan seolah-olah si dedek ini udah tahu benar gitu, kalau misalkan jauh dari ibunya dia akan merasakan ya, dia akan nangis gitu ya, kemudian dia haus akan nyari ibunya gitu ya. Jadi dia lebih mendekatkan diri dengan si dede bayi kayak gitu. Nah kemudian jangan setelah melahirkan kan, karena takut melar biasanya langsung pengennya diet gitu ya, padahal itu jangan ya, jangan. Kalau bisa mah banyakin makan makanan yang bergizi gitu, jangan diet dulu lah gitu ya. Terus kemudian jangan terlalu dalam emosi, karena biasanya kalau ibu-ibu setelah melahirkan, nah kan biasanya sebelum si dedeknya keluar, sebelum bayinya keluar kan yang diperhatiin kan ibunya terus. Kamu lagi hamil, makanannya harus terjaga gitu ya, intinya harus spesial banget lah buat si ibu hamil tadi. Tapi giliran anaknya ya udah keluar, nah itu yang pasti ditanya dan pusat perhatian semuanya ke si bayi, jadi ke ibunya jarang gitu. Kalau misalkan ada orang, biasanya ada itu untuk kondangan, nah itu biasanya mereka ngasihnya semua peralatan untuk bayi, baju-baju untuk bayi, hadiah-hadiah untuk bayi, sedangkan ibunya jarang dikasih perhatian ataupun hadiah. Padahal itu penting banget untuk psikologi si ibu ya, karena habis melahirkan dan mengeluarkan pendarahan gitu ya banyak, jadi untuk mengelola stresnya si ibu juga seperti itu. Nah kemudian jangan sampai kita ini lalai dalam merawat vagina kita gitu. Seperti tadi kan sudah saya sebutkan, kompres dengan air dingin untuk mengurangi rasa nyeri ya gitu ya, terus mengurangi rasa kontraksi dalam perut tadi bisa dikompres itu. Jangan sampai lalai gitu, jangan sampai udah mager, udah rebahan itu malas membersihkan vagina. Nah itu jangan sampai. Kemudian dilarang juga kita beraktivitas fisik terus olahraga berat, nah itu jangan ya. Pada saat ini setelah ibu melahirkan kurang lebih 30-60 menit, nah itu baru harus sesegera mungkin diberikan ASI ibu yang pertama kali untuk si dede bayi ya. Nah jadi inisiasi menyusui dini ini juga untuk mengakrabkan diri ibu juga sama si adik bayi kayak gitu. Jadi itu juga fungsinya. Jadi setelah dedeknya keluar ya, adiknya ceprot keluar, nah itu langsung ditempelkan ke perut ibu. Nah ini langsung ditempelin di perutnya ibu ya. Dia masih bingung, dia masih nangis ya, barusan pertama kali keluar dan dia masih susah melek gitu ya, masih melek gitu. Terus kemudian dia langsung ditempelin di atas perutnya sang ibu. Nah, kemudian dari situ dia masih nangis. Nah kemudian dia udah lama-lama dia tidur di atas perutnya ibu. Nah kemudian dia udah, setelah bangun dia udah siap mencari gitu ya. Nih dia udah mencari, dia udah melek ya. Terus kemudian pada saat ini juga air liur dia itu udah ada. Nah fungsinya kenapa dedek bayi itu setelah keluar jangan langsung dibersihin secara bersih banget, itu semua bekas-bekas cairan-cairan yang ada di badannya itu nggak boleh bersih banget. Kenapa? Karena nanti kalau misalkan dia ditempel di perutnya, dia kan masih belum tahu dia suruh ngapain di situ. Nah dia masih untuk jalannya untuk ini di atas perutnya ibu, dia masih kayak gini ya. Dia bisanya jalan itu dengan mencium tangannya, aroma yang dia tahu dari sejak dalam perut gitu. Jadi hanya tangannya itu yang untuk mencium dan untuk dia jalannya kayak gitu. Jadi dia hanya bisa mencium tangannya itu tadi, bau tangannya. Nah pada saat ini juga air liurnya udah keluar. Nah kemudian dia udah mulai mengeluarkan suara gitu, udah mulai nangis gitu ya, nyari, udah merasa haus, lapar, dan dia nangis oe kayak gitu ya. Terus kemudian nah baru dia mencari sumber makanannya gitu, yang hanya dia bisa lihat masih yang berwarna hitam-hitam gitu ya. Ternyata di situ ada ini nih, ada putingnya si ibu gitu. Kemudian dia baru bisa menjilat terus menyentuh puting gitu. Nah kemudian baru setelah dia jilat, ternyata inilah makanan aku. Terus dia ini deh mengulum puting si ibu. Saya akan memberikan informasi tentang manfaat IMD. Nah yang pertama adalah untuk meningkatkan sistem kekebalan si dedek bayi. Kenapa? Karena
cairan air susu ibu yang pertama kali diberikan kepada si dedek tadi mengandung kolostrum, yaitu untuk meningkatkan sistem kekebalannya, sistem imunitasnya jadi lebih tebal, jadi nggak mudah sakit, nggak mudah terserang penyakit itu buat dedeknya. Nah kemudian untuk menyesuaikan suhu si dedek juga gitu, karena suhu kandungan, suhu di dalam perut sama suhu di dunia itu berbeda ya teman-teman. Jadi makanya si dedek ini menyesuaikan suhunya, nah dengan menempel di perutnya si ibu. Yang kedua, itu yang ketiga. Terus yang keempat adalah untuk memberikan rasa nyaman, rasa rileks bagi sang ibu dan bayi juga. Nah kemudian untuk melancarkan ASI ibu juga. Nah karena ada juga yang misalkan setelah melahirkan itu bingung ASInya nggak keluar gitu. Apa sih faktornya? Yang pertama bisa saja karena faktor kelelahan gitu ya, sampai akhirnya ASInya belum keluar. Tapi jangan khawatir, biasanya kalau misalkan udah diminum sama si dedek maka akan lancar juga ASInya gitu lama-kelamaan. Bisa juga karena stres gitu, makanya ibu-ibu jangan stres ya. Bisa mungkin ya lakuinlah segala sesuatu yang membuat sang ibu bahagia gitu. Kita ada temenin suami ya, suami suruh nemenin selalu ya nggak apa-apa kan ya, seperti itu. Teman-teman, sekarang kita masuk ke ASI eksklusif ya. Nah, ASI eksklusif sendiri ini adalah bayi ya hanya diberikan ASI saja tanpa makanan tambahan ya, apapun itu, nasi kek atau pisang, air putih itu nggak boleh. Proses menyusui, ketika si bayi mengulur puting sang ibu, ini saya punya ini ya, punya dedek yang ini banget ya, kecil banget. Nah, ketika bayi mengulur puting si ibu ya, mengulur puting, kemudian akan menstimulasi sel saraf reseptor ya pada puting, kemudian memberikan rangsangan oleh sel saraf ke hipotalamus. Masih ingat ya kemarin pelajaran hipotalamus yang ada di belakang otak. Nah, kemudian oksitosin dan prolaktin dilepaskan ya melalui peredaran darah. Nah kemudian menuju kelenjar payudara melalui peredaran darah, kemudian ASI bisa langsung dikeluarkan kayak gitu. Nah jadi ASI ini juga sesuai hukum permintaan dan penawaran ya. Kalau misalkan si dede ini kuat minum ASI, nah pasti ASInya juga lancar. Kalau misalkan dedenya jarang-jarang minum ASI juga pasti ASInya juga dikit-dikit gitu keluarnya. Jadi sesuai, kalau dedek minumnya banyak, ASInya banyak gitu ya, maka akan produksi ASInya semakin lancar, begitupun sebaliknya. Nah itu. Kemudian pada saat menyusui ini tadi ya, nggak usah lama-lama, biasanya itu tuh 5-15 menit si dede ini menyusu. Tapi kalau misalkan kurang dari 5 menit atau misalkan lebih dari 30 menit, biasanya si bayi ini mengalami masalah, entah dia sakit atau dia lagi demam kayak gitu, pasti dia mengalami masalah gitu. Dan ketika menyusu, bayi inilah yang mengukur dia kenyang atau enggaknya. Jangan kita mengjudge ya, oh ini kayaknya udah kenyang, udah deh gitu, jangan gitu, karena dia sendiri mengukur. Kalau dia udah kenyang, dia akan berhenti menyusu, yaitu untuk bayi. Kemudian biasanya sehari itu minimal 8 kali si dede ini menyusu ya, 8 kali sehari. Kemudian bagus juga menyusu ketika malam hari, karena untuk membantu mempertahankan ASI ya, mempertahankan hormon prolaktin yang keluar, jadi semakin tambah banyak ASI yang keluar gitu. Kemudian dari prolaktin ini tadi ya, dari yang menyusui malam juga menghambat terjadinya ovulasi, maka bisa juga di bentuk KB ya, KB tanpa KB ya, tanpa KB ini juga bisa untuk memperhambat ovulasi, dan kita ketika berhubungan intim pun nah itu akan aman, yaitu nggak akan terjadi kehamilan karena hormon prolaktin tadi. Kemudian ada hal-hal yang harus dilakukan ketika ibu menyusui. Nah yang pertama itu konsumsi makanan yang bergizi, sayuran, kemudian makanan yang mengandung protein, ikan, terus kemudian telur, tempe, tahu ya. Kemudian bisa konsumsi vitamin, air yang cukup ya untuk kebutuhan kita. Terus kemudian hindari makan, minum
yang mengandung obat-obatan gitu. Terus kemudian istirahat juga yang cukup ya, karena biasanya kalau misalkan dedeknya tidur, kita juga pasti ikut tidur gitu, gimana nggak cukup istirahat. Nah itu. Nah kemudian pasti susah ya bagi ibu-ibu yang sibuk ya, yang harus bekerja. Nah itu biasanya dia nggak bisa memberikan ASI sepenuhnya kepada anaknya. Nah ada solusinya, yaitu bisa dengan ASI perah. Nah gimana sih caranya? ASI diperah dengan pompa khusus perah ASI. Nah kemudian ASI yang telah diperah disimpan dalam botol khusus untuk ASI juga. Ada sekarang yang botol kaca untuk ASI khusus ada ya. Nah kemudian disimpan di freezer, di kulkas, atau di suhu ruang tuh ada sendiri gitu ya. Dan berapa lama sih kalau misalkan di suhu ruang? Itu biasanya nyimpennya 1-2 jam. Nah itu hanya bisa diberikan kepada si dede itu 1-2 jam saja. Nah selebihnya itu nggak bisa gitu ya, karena takutnya terkontaminasi dengan bahaya, dengan bakteri gitu ya. Jadi jangan diberikan setelah dari 2 jam gitu. Nah kemudian kalau untuk kulkas, suhu kurang dari 10 derajat celcius itu nanti maksimal 5-8 hari baru bisa diberikan ke dedeknya gitu ya. Lebih dari 8 hari itu udah nggak baik gitu ya. Nah kemudian kalau untuk di freezer itu kurang dari 20 derajat celcius bisa digunakan sampai 6 hingga 12 bulan gitu, lama ya. Nah itu tadi untuk berapa lamanya penyimpanan. Kemudian ada hal-hal yang harus dilakukan ketika ibu menyusui. Nah yang pertama itu konsumsi makanan yang bergizi, sayuran, kemudian makanan yang mengandung protein, ikan, terus kemudian telur, tempe, tahu ya. Kemudian bisa konsumsi vitamin, air yang cukup ya untuk kebutuhan kita. Terus kemudian hindari makan minum yang mengandung obat-obatan kayak gitu. Terus kemudian istirahat juga yang cukup ya, karena biasanya kalau misalkan dedeknya tidur, kita juga pasti ikut tidur gitu, gimana nggak cukup istirahat. Nah itu. Selanjutnya adalah tentang posisi menyusui pada bayi kembar. Nah gimana ya, emang agak ribet ya bayi kembar. Nah, yang pertama bisa dedeknya itu kita taruh bantal ya, di sini bantal. Kemudian si dedek ini taruh di sebelah kanan satunya dan bisa langsung menyusu. Nah kemudian yang satunya ditaruh sebelah kiri. Nah jadi seperti ini. Jangan lupa sambil menyusui sambil selawat atau sambil zikir ya teman-teman. Posisi yang kedua, si bayi ini bisa dibentuk silang ya, menyusuinya bisa silang. Aduh nanti bisa minta tolong suami. Nah bisa silang seperti ini ya. Nah bisa silang seperti ini. Ini yang kedua ya. Nah kemudian yang ketiga bisa juga seperti ini. Satunya saja yang digeser. Nah ini bisa seperti ini juga ya. Jadi, nah seperti ini. Kemudian yang ketiga, ketika ibu rebahan atau ibunya tidur ya bisa terlentang. Nah kemudian si dedek bisa ditaruh di sini gitu ya. Posisi yang terakhir seperti ini ya, si dedek satunya bisa di dalam sini, nah yang satunya bisa dari depan. Masuk ke manajemen laktasi. Jadi manajemen laktasi ini adalah upaya yang dilakukan oleh sang ibu agar sukses menyusui gitu ya. Oke, saya sudah menggambar contoh posisi untuk ibu menyusui seperti ini. Kemudian untuk posisi si dedek ini menyusui ya, harus dadanya nempel dengan dada kita atau chest to chest. Nah kemudian yang kedua, chinnya atau dagunya ini harus menempel dengan dada kita gitu, dengan payudara kita. Ini ibaratnya puting, ini ibaratnya areola. Areola itu yang berwarna gelap sekitaran puting, yaitu areola. Kemudian ini adalah mulut bayi. Mulut bayi ini harus memasukkan puting
dan areola semuanya harus masuk mulut gitu. Mulutnya harus dipenuhi dengan puting dan areola. Nah, ini adalah posisi yang benar ketika menyusui. Dan ketika si bayi hanya mengulum putihnya saja, itu adalah posisi yang salah ya. Karena kalau misalkan si dede ini ya mengulum puting dan areolanya, itu akan membuat ASINY-nya tambah semakin banjir ya, seolah itu diperes gitu. Jadi makin banyak dan makin puas dan cepat kenyang si dedeknya. Ini adalah gambarannya teman-teman. Nah, ini ya. Jadi yang masuk mulut semuanya itu adalah areola dan putingnya semuanya masuk. Ini adalah posisi yang salah dan ini adalah posisi yang benar. Nah, ini kenapa salah? Karena hanya putingnya saja yang diulum atau dimasukkan mulut si bayi. Ada yang namanya mastisis ya, atau peradangan payudara. Nah, pada ibu-ibu menyusui itu biasanya kalau misalkan BRA-nya terlalu kenceng, BH-nya terlalu kenceng, kemudian jarang membersihkan payudara, jarang mengganti BH, yaitu bisa menyebabkan yang namanya peradangan pada payudara. Biasanya itu juga karena imunnya si ibu turun ya ketika menyusui, nggak terlalu banyak konsumsi zat yang bergizi, kemudian kurang istirahat juga si ibu, stres juga ya, terus puting sang ibu kurang bersih juga, terus bisa disebabkan dengan karena posisi menyusui tadi yang kurang baik ya, posisi peletakan puting dan ASI tadi kurang baik, jadinya menyebabkan yang namanya mastisis atau peradangan pada payudara. Gede banget ya. Biasanya gejalanya itu demam ya, si ibu itu demam, kemudian nyeri di seluruh tubuh, dan payudara itu kemerah-merahan, terus bengkak dan terasa panas, seperti itu contohnya. Kemudian cara menghindari yang namanya mastisis atau peradangan tadi ya teman-teman, bisa mengkompres dengan air ya, sering-sering dikompres dengan air hangat payudaranya. Kalau merasa bengkak, merasa panas, rasa nggak enak, itu bisa dikompres dengan air hangat, itu yang pertama. Kemudian sering menjaga kebersihan puting ya, jangan sampai jarang ganti BH ya, apalagi kan biasanya kalau misalkan susunya sampai tumpeh-tumpeh gitu ya, biasanya akan membuat timbullah jamur-jamur tuh di BH, biasanya kayak gitu. Nah, yang ketiga adalah sering dipijat payudaranya, dipijat secara perlahan aja. Nah, kemudian hindari bra atau BH yang berkawat. Oke, sekian dari video yang saya berikan kepada teman-teman, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Dan jangan lupa juga di-share kepada teman-teman yang lain yang haus akan ilmu tentang kesehatan reproduksi. Saya ucapkan terima kasih juga kepada Ibu Pramukti Dian ya, yang telah memberikan kami kesempatan untuk berkreasi kreatif dalam pembuatan video responsi Opskin 1. Semoga teman-teman semua semakin bisa mengaplikasikan ilmu yang didapat dari praktikum Opskin 1. Semangat semuanya. Oke, sekian dari saya akhiri. Apabila ada kekurangan dan kesalahan dalam penyampaian, saya mohon maaf, dan kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.